Indonesia resmi memiliki provinsi ke-38 dengan penambahan Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini lantaran DPR RI baru saja mengesahkan rancangan undang-undang terkait pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang. Pada rapat paripurna DPR RI ke-10 masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023. Pengesahan RUU Provinsi Papua Barat Daya ini menyusul peresmian 3 provinsi baru sebelumnya, yakni Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Nantinya, daerah otonomi baru Papua Barat Daya akan memiliki 6 wilayah dengan ibu kota di Kota Sorong. 6 daerah tersebut yakni Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat. Juga termasuk Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibrat, dan Kota Sorong. Dalam laporan yang dibacakan oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Kuspardi Gaus, rangkaian pembahasan RUU dimulai sejak 25 Agustus 2022. Ia berharap pengesahan tersebut dapat mengatasi berbagai permasalahan dan mempercepat pembangunan di wilayah Papua bagian barat. Bahwa dengan disetujuinya RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, kami berharap bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Barat. Adapun tujuan pemekaran provinsi di Papua berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan, dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Selain itu, DPR RI menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Anggota DPR RI dari Papua, Robert Jopi Kardinal, berharap pengesahan Undang-Undang Papua Barat Daya bisa memberikan dampak besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan bagi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Robert juga meminta pemerintah menempatkan penjabat gubernur dan wakil gubernur asli dari Papua dengan mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas. Dalam undang-undang otsus bahwa keberpihakan afirmasi action kepada orang asli Papua. Sehingga kesempatan inilah komitmen pemerintah pusat kemarin yang saya lihat di 3 provinsi yang sana udah benar, di Papua udah benar bahwa 3 pejabat gubernurnya ada orang asli Papua, tetapi sekdanya tetap masih dikirim dari Kementerian Dalam Negeri. Saya minta khusus untuk Papua Barat Daya, kita sudah siap anak-anak asli Papua yang bisa memimpin sebagai sekda maupun pejabat gubernurnya. Sekretaris Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Jan Peter Bosawer, meminta pemerintah untuk segera menetapkan penjabat kepala daerah untuk melakukan persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan mengatur segala keperluan administrasi bagi masyarakat Papua Barat Daya. Tetapi kita mendukung kebijakan pemerintah pusat agar cepat mempercepat orang yang sudah siap, yang mapan matang, yang paham betul tentang pemerintahan, karena ini daerah otonom baru. Ini daerah otonom baru, jadi kita butuh orang yang paham betul tentang pemerintahan, karena berbicara tentang tugas meletakkan dasar pemerintahan yang pertama, mulai dari P3D-nya dan administrasi-administrasi yang perlu dipersiapkan apalagi menghadapi pemilu. Jadi kita butuh pejabat dari kementerian setingkat dirjen, dari otonomi daerah atau apa supaya dapat melegitimasi proses ini cepat. Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya diharapkan menjadi game changers untuk penyelesaian masalah di Papua dalam rangka mempercepat pembangunan kesejahteraan dan juga keamanan di Papua. Selain itu, dengan adanya 4 provinsi baru di Papua, akses pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menjadi semakin cepat dan masif. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.